pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di rumah. Saya Sela. Di sini saya akan menginformasikan kegiatan GBI Jemaat Sion Banjarbaru selama sepekan. Kami mengajak seluruh jemaat GBI Sion Banjarbaru untuk ikut bergabung dalam kegiatan doa malam yang diadakan setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 malam di rumah masing-masing. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dan remaja akan dilaksanakan secara online di channel YouTube DPA GBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak atau sekolah minggu akan diadakan secara online di channel YouTube DPA GBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan tanggal 24 Mei 2020 akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di YouTube channel GBI Jemaat Sion setiap pukul 10 pagi. Demikian Sion News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Bapa berkenan kami beribadah lagi walaupun secara online Tuhan. Tuhan, inilah kesempatan indah bagi kami, karena kami tahu dimanapun kami berada, karena Engkau adalah roh, kami beribadah kepadamu di tempat kami masing-masing. Tidak menjadi halangan. Kami tetap ingin apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kesempatan indah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini dalam tangan-Mu. Yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik pemandu pujian, pemusik, pemuji, khususnya yang mengambil bagian dalam pemberita firman, kami percayakan pada tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Roh Kudus, karena Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu semuanya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari lubuk isi hati-Mu, sehingga menguatkan iman orang yang mendengarnya Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, keadaan seperti ini tidak akan selamanya, karena Engkau lah jalan keluar. Dan kami percaya sepenuhnya Tuhan. Ini semua kejadian ini membuat kami semakin belajar bertumbuh iman kepadamu, semakin dekat kepadamu, semakin menyenangkanmu, semakin apa yang kami lakukan ini benar-benar menyenangkanmu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Kami mengucap syukur kuasa darah Yesus menyelimuti kami semua tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dengan padamu dengan tenang, karena kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu kami Tuhan. Silakan Roh Kudus. Kami hanya belajar membuka pikiran, membuka hati kami, mempersilakan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus menguasai kami seutuhnya. Hanya Engkau yang kami agungkan. Silakan Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama sudah berdoa. Amin. Amin. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, bawa pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan atas segala Tuhan, Kau Raja atas segala Raja di Tuhan ini. Mari umat Tuhan katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Tak
terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan di tempat ini ya Bapa. Tidak ada nama lain selain Yesus. Haleluya. Katakan tak terukur, terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dipuji dan disembah dengan senap hati kami, segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yeah. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Oh, yeah, yeah, yeah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Come on, sing. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Semuanya katakan glory, 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 haleluya. Sing, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji. Oh, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yeah. Mari sembah pujian menyembah. Sembah Tuhan Allah kita, haleluya. Oh,
Angkat hatimu, angkat suaramu. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami, mengagungkan namanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Ini pujian sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kemenangan yang Tuhan berikan pada kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Yesus. Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan bagi kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, dan berkati kami sekalian, sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan mendapat tempat dalam setiap hati kami, yang mampukan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini untuk ibadah kita pada tanggal 17 Mei 2020, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tuari pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai yang keempat, yang saya akan baca bagi kita semua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema mencari Allah yang hidup. Rencangan Tuhan bagi orang percaya adalah rencangan hidup yang penuh dengan kemenangan, keberhasilan, kelimpahan, dan hari depan yang berpengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita, kita harus terlebih dahulu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Di ayat ke-13 dari Yeremia pasal 29 berkata, "Apabila kamu mencari aku
Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Jadi yang harus kita kerjakan adalah mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Allah punya pengalaman hubungan yang kurang baik dengan bangsa Israel. Bangsa ini sering gagal dalam komitmen mereka untuk terus setia dan taat kepada Allah. Dalam cerita di pasal-pasal sebelumnya, telah terjadi kemerosotan rohani di Israel. Karena penyembahan berhala begitu meningkat. Dan di berbagai tempat di penjuru negeri didirikan tempat penyembahan berhala. Walaupun demikian Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kasih karunia Allah selalu mengalir dalam kehidupan bangsa ini. Hati Allah tidak berubah. Allah selalu ingat akan janji-janjinya. Selama mereka berpaling dari jalan hidup mereka yang salah dan kembali kepada Allah, maka Allah akan menyertai, melindungi mereka, dan memberkati hidup mereka. Kasih Allah selalu dibuktikan dengan selalu mengingatkan mereka lewat hamba-hambanya, yaitu para nabi yang diutus untuk terus mencari Allah dan mentaati segala perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosia menjadi raja menggantikan ayahnya Amon, ia memulai pemerintahannya dengan mencari Tuhan secara sungguh-sungguh. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga yang berkata, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Dan dalam tempo yang sangat singkat Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Yosia menyingkirkan, membersihkan tempat-tempat berhala yang ada di negerinya, seperti yang terdapat di dalam ayat yang keempat. Kata mencari ditulis sebanyak 29 kali dalam kitab Toari. Ini menunjukkan mencari Tuhan adalah hal yang penting di dalam hidup ini. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, punya rasa haus dan lapar akan kebenaran dan kehadiran Tuhan, taat mengikuti kehendak Tuhan, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk mencari Tuhan, supaya kita mengalami damai sejahtera di dalam hidup ini. Keadaan yang aman, hidup yang diberkati, dan segala perencanaan dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Itu semua tidak terlepas dari keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara. Karenanya carilah Tuhan selagi ada kesempatan dalam hidupmu. Karena orang yang mencari Tuhan akan menerima rahmat kasih karunia dan pertolongannya tepat pada waktunya. Penting bagi kita untuk mencari Tuhan supaya kita mengalami hadirat Allah dalam segala perkara di dalam hidup kita. Karena Allah telah berjanji bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menemukannya. Bahkan di dalam perjanjian baru, kehadiran Allah dalam hidup orang percaya itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus yang akan mendatangkan kekuatan, penghiburan, serta menuntun kita ke dalam kebenaran, keadilan, dan kuasa. Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, penting bagi kita untuk mencari Tuhan supaya kita punya kekuatan melawan musuh. Karena orang yang mencari Tuhan akan menerima kekuatan
untuk berperang melawan kuasa kegelapan, setan dan iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kekuatan kita adalah kita taat kepada Tuhan, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kekuatan kita. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan? Waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan, yang pertama yang saya lihat adalah pada saat ada kesempatan. Yesaya pasal 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, saat ia berkenan, itu bukan berarti ada saatnya ia tidak berkenan. Atau saat dia dekat, bukan berarti ia sering jauh dari kita. Maksudnya supaya kita menggunakan kesempatan yang ada. Karena ada saatnya kita tidak dapat mencari Tuhan lagi. Saat inilah saat yang tepat untuk saudara dan saya mencari Tuhan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, gunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena kesempatan tidak selamanya ada. Dan poin kedua yang saya lihat adalah pada saat kesukaran. Ayub pasal 5 ayat 8 sampai 9 berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ini adalah pengakuan Ayub, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Pada saat dia mengalami kesukaran di dalam hidupnya, Ayub tidak berdiam diri dan pasrah dengan masalahnya. Tetapi dia mencari Allah, mengadukan masalahnya, mengadukan perkara hidupnya. Ayub percaya Allah mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak bisa diduga dan tidak dapat dihitung banyaknya. Kalau Ayub saja punya keyakinan yang demikian, kita juga percaya Allah mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa di atas kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Saudaraku, pengakuan dan kepercayaan kita sebagai orang yang percaya harus mampu kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan saat kesukaran dan masalah melanda hidup kita, hal yang perlu kita lakukan adalah mencari Tuhan. Kita percaya bahwa ada jawaban dan jalan keluar atas masalah hidup kita. Karena saat kita mencari Tuhan, kita memiliki ketenangan, kita memiliki damai sejahtera, sehingga kita dapat berpikir dengan baik untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Karena Tuhan sumber segala hikmat yang memberikan pertolongan di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga yang saya lihat adalah pada saat sekarang ini, waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan. 2 Tuari pasal yang ke-34 ayat sampai ke ayat yang keempat dari pembacaan kita, itu menjelaskan kepada kita ketika berumur 8 tahun Yosia sudah menjadi raja atas Yudea dan Yerusalem. Ketika berumur 16 tahun ia memulai mencari Tuhan, berbeda dengan ayah dan kakeknya yang menyembah berhala. Dan pada saat berumur 20 tahun ia memulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari segala bentuk berhala yang ada, baik itu yang di bukit. Ini berbicara tentang tempat. Tiang-tiang ini berbicara tentang rumah. Dan patung-patung ini berbicara tentang fisik berhala itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kurun waktu 4 tahun Yosia
mencari Tuhan, ada perubahan yang positif di dalam pemerintahannya. Ada buah-buah dari komitmennya dalam mencari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Buah apa yang saudara sudah hasilkan? Dicatat oleh Alkitab, pada tahun ke-18 pemerintahannya, berarti dalam usia 26 tahun Raja Yosia, kitab Taurat diketemukan kembali. Apa artinya? Artinya sesuatu yang hilang telah ditemukan kembali. Jadi semua hal yang terjadi itu untuk mengingatkan kita, untuk kita terus mencari Tuhan sedini mungkin. Bukan nanti, tapi sekarang ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena Mazmur pasal 40 ayat 17 berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sedang jemaat yang berbahagia, mau mendapatkan kegembiraan dan sukacita dalam hidup saudara, maka mulailah mencari Tuhan. Pada saat ada kesempatan, pada saat semua keadaan baik maupun senang atau susah, carilah Tuhan sekarang juga, bukan nanti. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan akan menaungi dalam kehidupan saudara. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan, aku datang untuk menyembah, ku nyatakan kau yang bertahan dalam lemah, kau sempurna, kau cahaya bagiku. Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan kami ya Bapa. Engkau Allah Immanuel. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, tiba saatnya kita mau memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, tidak henti-hentinya mulut dan bibir kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau baik, betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyatakan kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu melewati puji-pujian ya Bapa. Kini kami ingin memberi buat pekerjaan-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi, mari Kau berkati di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Jemaat online katakan sama-sama. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama. Great is our God. Vision penyebaru memuliakan nama Tuhan. Siap-siap jemaat Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Haleluya. Mari sedang jemaat, saya undang kita berdiri semua. Dan kita akan tutup ibadah kita sekaligus kita menerima berkat dari Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat ketaatanmu, Tuhan melihat kesetiaanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dan memberkati hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.